Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus adik-adik pelajar kelas 12 yang akan tamat di bulan April nanti, dan juga alumni. Namun sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung di channel ini, Bapak mengundang adik-adik sekalian untuk menjadi profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang tes UTBK Fisika. Jadi adapun nanti muatan materi pembahasan yang akan disinggung di sini adalah tentang gelombang mekanik, kemudian mekanika, medan listrik. Kita juga bahas nanti induksi elektromagnetik, ada juga soal mekanika kuantum, usaha dan energi, teori gas dan termodinamika, kemudian gelombang cahaya dan fluida dinamik. Kita akan bahas satu persatu. Ini nomor 1, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat-sifat: 1. Memiliki gelombang medan listrik dan medan magnet. 2. Merupakan gelombang longitudinal. 3. Dapat dipolarisasikan. 4. Rambatannya memerlukan zat antara. Oke. Untuk gelombang elektromagnetik kita bisa definisikan sebagai gelombang 1 yang dalam perambatannya tidak memerlukan media atau perantara. Lalu yang kedua, gelombang elektromagnetik juga adalah gelombang yang merupakan perambatan medan listrik E dan medan magnet B, mengandung gitu ya, medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Lalu tidak dibelokkan medan magnet dan medan listrik. Jenis gelombangnya adalah gelombang transversal ya, arah getar tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke, dan yang terakhir dapat dipantulkan, didifraksikan, didispersikan, diinterferensikan dan dipolarisasikan. Ya, gelombang elektromagnetik itu ada 8 jenis ya, Garonul, Tamin, Mitira. Ini disusun dari frekuensi terbesar: gamma, ronsen, ultraviolet, tampak, inframerah, microwave atau radar, TV radio. Oke, kita koreksi. Gelombang yang mengandung medan listrik, medan magnet benar, merupakan gelombang longitudinal. Salah, dia tadi gelombang transversal. Longitudinal itu adalah untuk bunyi dan slinky ya. Dapat dipolarisasikan, benar ya, cahaya bisa dipolarisasikan, cahaya tampak merah hingga kuning begitu ya. Kemudian rambatannya memerlukan zat antara, salah. Maka yang benarnya adalah 1 dan 3. Jawaban 1, 3 adalah iya. Gaya gerak listrik yang dihasilkan pada cincin kawat yang digerakkan dalam medan magnet bergantung pada 1. Diameter cincin, 2. Besar medan magnetik, 3. Arah penampang cincin, 4. Arah medan magnet. Gaya gerak listrik atau populer disingkat GGL, ini kita coba lihat ya. Gaya gerak listrik atau GGL, epsilon simbol seperti ini, adalah N dikali D psi per dt. Psi itu apa? Psi itu kalau ada sekalian ingat adalah flux, jumlah garis-garis medan listriknya. Dengan psi itu adalah A dikali B cos theta. Jadi N dikali D AB cos theta per dt, itulah GGL-nya. Oke, untuk jumlah lilitan yang tetap, maka GGL ini hanya dipengaruhi oleh 3 besaran ini, AB cos theta, yaitu luas bidang kumparan medan magnetnya, kemudian medan magnet B-nya, dan sudut putar kumparannya theta. Kok jadi sudut putar karena theta itu adalah omega dikali T. Jadi ini yang mempengaruhi. Untuk perubahan medan magnet biasanya itu dipergunakan sebagai prinsip transformator. Lalu untuk sudut putar itu digunakan pada prinsip generator atau genset dengan epsilon atau GGL-nya adalah N dikali A dikali B dikali omega. Oleh karena itu kita akan cek diameter cincin ya, tidak ada. Kalau untuk
cincin yang digerakkan di dalam medan magnet, berarti digerakkan ke kiri atau ke kanan di atas medan magnet gitu ya, maka GGL-nya itu tidak dipengaruhi oleh diameter cincinnya. Medan magnet ada nggak diameter cincin? Nggak ada ya. Medan magnet itu B sama dengan mu 0I per 2A. A itu apa? A itu adalah jarak listrik arus yang mengalir, jarak objek titik gitu ya, jarak titik dari tempat pengamatan. Jadi bukan jari-jari, A itu adalah jarak titik. Besar medan magnet benar ya, ada B di sini. Arah penampang cincin nggak ada tadi dibahas di sini ya. Kemudian arah medan magnet ya. Kenapa arah medan magnet mempengaruhi? Karena arah medan magnet adalah vektor, tentu saja arahnya berbeda, nilai atau besarnya arah berbeda, besarnya mungkin tetap, tapi itu juga mempengaruhi. Masuk bidang dengan keluar bidang jelas berbeda maknanya, sehingga arah juga mempengaruhi medan magnetnya. Konstanta pegas dari suatu pistol mainan anak-anak adalah 100 Newton per meter sebelum ditembakkan dengan arah vertikal ke atas. Peluru bermassa 10 gram mampu menekan pegas sedalam 20 cm. Berarti pegasnya itu tertekan ya, delta X-nya berarti itu maksudnya. Ketinggian maksimum yang dicapai peluru setelah ditembakkan adalah A 10 meter dan seterusnya. Oke. Di sini berarti terjadi perubahan ya, energi dari pegas, energi potensial pegas ke energi potensial gravitasi. Nah, energinya tadi diubah. Jadi energi potensial pegasnya nanti akan perlahan-lahan berkurang sampai nanti mencapai ketinggian maksimum. Kita pastinya kalau soalnya seperti ini menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi potensial pegasnya berubah menjadi energi potensial gravitasi. Oke, energi potensial pegas apa? Setengah K dikali delta X kuadrat. Sama dengan energi potensial gravitasi MGH ya. Ini delta X-nya yang mana? Nah, saat pegasnya ini, saat pelurunya dilepaskan, berarti berubah energinya menjadi energi potensial, energi kinetik terlebih dahulu, lalu kemudian perlahan-lahan menjadi energi potensial seluruhnya. Maka delta X-nya itu adalah 20 cm. Jadi sini delta X-nya adalah 20 cm dari posisi tertekan kembali ke posisi awal. Baik, sehingga dari hubungan ini kita dapatkan H sama dengan K dikali delta X kuadrat per 2 mg. Ini berarti H sama dengan, kita substitusi nilainya 100 kali 2 kali 10 pangkat minus 1. Ini kita standarkan ya, 20 cm kuadrat dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2, masanya tadi 10 gram. Jadi 10 pangkat minus 2. Lalu G-nya 10. Oke, dengan menghitung secara cepat, maka dapatlah kita bahwa ketinggiannya adalah 20 meter. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pesawat terbang adalah, sebenarnya untuk pesawat terbang ini adik-adik sekalian barangkali sudah paham sekali ya. Yang jelas, agar sebuah benda bisa naik, tekanan di atas itu harus lebih kecil. Kalau lebih besar nggak akan bisa naik. Oke, ini ada opsinya. A, tekanan udara di atas sayap lebih besar daripada di bawah. B, tekanan udara di bawah sayap tidak terpengaruh. Ini salah berarti ya. C, kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar daripada bawah sayap. Iya, ini cocok, ini nomor C-nya. Seperti helikopter ya, sengaja dibuat putaran baling-balingnya tujuannya mempercepat angin di atas gitu ya. Lalu C, kecepatan aliran udara di atas sayap lebih kecil daripada bawah. E, kecepatan aliran udara tidak mempengaruhi gaya angkat pesawat. Ini salah ini ya. Oke, kita akan lihat, agar sebuah pesawat terbang bisa naik, maka syarat yang harus dipenuhi, pertama, tekanan yang menekan dari atas harus lebih kecil dari bawah, dan kecepatan angin di atas, P atas, harus lebih besar dari P bawah. Kita bisa kita gambarkan ini sebuah pesawat. Ini P1, P2, kecepatan di bawah P1, kecepatan di atas P2. Kalau pesawatnya ingin naik, ya otomatis
tekanan di atas ini harus lebih kecil, harus lebih besar yang di bawah. Jadi mengangkat gitu ya. Dan kecepatan angin yang di bawah harus lebih kecil, harus lebih besar kecepatan angin yang di atas. Inilah prinsipnya ya. Gaya angkatnya nih, kalau persamaan gaya angkatnya mungkin F angkat sama dengan rho dikali A dikali setengah PA kuadrat, P atas kuadrat kurang P bawah kuadrat. Itu mungkin gaya angkatnya bersesuaian dengan hukum Bernoulli. Air terjun setinggi 20 meter dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Setiap detik air mengalir 10 meter kubik. Jika efisiensi generator 55% dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka daya rata-rata yang dihasilkan pembangkit tersebut adalah titik-titik KW A 110, B 1100 dan seterusnya. Pertama, kita akan ingatkan kembali tentang pemahaman konversi satuan di sini ya. Adik sekalian paham barangkali 1 desimeter kubik air, khusus air ini air murni adalah 1 kg. Dalam hal ini maka 10 meter kubik air itu sama dengan 10 ton atau 10.000 kg. Itu pertama yang perlu dipahami di sini. Lalu yang kedua, ini juga sama menggunakan pastinya hukum kekekalan energi mekanik dari energi potensial menjadi energi listrik. Maka daya rata-rata, nah ini ada hubungannya energi potensial, energi listrik. Kalau daya itu adalah energi atau usaha dibagi waktu. Dari soal ini kita dapatkan setiap detik berarti per detiknya, dan efisiensinya 55%. Oke, energi potensial menjadi energi listrik kita hubungkan. P sama dengan efisiensinya tadi 55% dikali E per T gitu ya, sama dengan MGH atau EPE per T. E nya tadi energi listrik berarti yang ini per T untuk dapat daya. Oke, maka P sama dengan 55% kali energi potensial. Energi potensialnya adalah M massa air kali G kali ketinggiannya. Kita masukkan nilainya. Masanya tadi 10 pangkat 4, G-nya 10, kemudian H-nya 20 meter. Dari sini dapat 110 kali 10 pangkat 4. Kemudian kita sesuaikan ke kilowattnya, berarti hasilnya 1100 kilowatt ya. Sebanyak 3 liter gas argon bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Dengan 1 atm itu 10 pangkat 5 Pascal berada di dalam tabung. Jika kondensata gas umum R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin, berarti udah standar ini, dan banyaknya partikel dalam 1 mol gas 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya, maka banyaknya partikel gas argon dalam tabung tersebut adalah A 0,83 kali 10 pangkat 23, B 0,72, C 0,42 dan seterusnya, pangkatnya sama. Sebelum kita bahas, ini ada beberapa penguatan konsep ya tentang satuan. Yang pertama, 1 liter ini adalah 10 pangkat minus 3 meter kubik. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Lalu satuan kalau bicara gas harus satuannya Kelvin, jadi kita harus konversi. 27 derajat Celcius sama dengan 273, ini standarnya. 0 Celcius sama dengan 273 Kelvin, berarti kita tambahkan ya, hasilnya 300 Kelvin. Dan 1 mol gas biasanya ini kalau dihubungkan dengan liter, ini paling banyak dipergunakan di kimia, adalah 22,4 liter. Oke, persamaan umum gas adalah yang perlu kita ingat, P dikali P tekanan volume sama dengan N RT. N itu mol, R tetapan umum gas, dan T itu adalah suhunya, satuan Kelvin. Di sini N mol itu ada kaitannya dengan jumlah partikel. N adalah jumlah partikel, N besar dibagi jumlah partikel dalam 1 mol. Nanti dari sini kita dapatkan berapa jumlah partikelnya. Kita masukkan ini ke persamaan, maka persamaan atas ini bisa kita ubah menjadi P
P dikali N0 sama dengan NRT, ya. Sehingga dari sini N sama dengan P dikali PN0 per RT. Oke, kita substitusi nilainya. P-nya 10 pangkat 5 standar, kemudian volumenya 3 kali 10 pangkat minus 3, N0-nya tadi ada 6,02 kali 10 pangkat 23, R-nya 8,314 kali 300 itu suhunya. Maka dapatlah jumlahnya adalah ini, berarti pangkat 23 yang tetap 3 dengan 3, ya tinggal menyesuaikan satuan pangkat saja, hasilnya 0,72. 6,02 dibagi 8,314 gitu ya, 0,72 kali 10 pangkat 23 partikel, berarti itulah jumlah partikel yang ada di gas tersebut. Suatu partikel bermuatan listrik dilepaskan dari keadaan diam pada suatu daerah yang dipengaruhi medan listrik dan medan magnet. Gerak partikel ternyata membentuk lintasan lurus, berarti partikelnya tidak terpengaruh. Walaupun ada di sana medan listrik dan medan magnetnya. Oke, kita jawab. Medan magnet dan medan listrik, medan magnet disimbolkan B, medan listrik disimbolkan E. Dengan hubungan tadi di depan kita pakai, B sama dengan E per P. Itu bisa terjadi apabila tidak terpengaruh, ya, apabila tadi gaya Lorentz-nya sama dengan gaya, sehingga tidak ada gaya yang mempengaruhi dari gerak partikel, ya. Adik-adik sekalian barangkali masih ingat ketika bicara tentang fisika inti, fisika atom. Kalau sinar alfa bermuatan positif, dia dibelokkan ke kiri, sinar beta bermuatan negatif dibelokkan ke kanan pada medan magnet, sementara sinar gamma tidak bermuatan bergerak lurus. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Oleh karena itu, kalau ada sebuah partikel yang bergerak di dalam medan magnet dan medan listrik, tetapi gerakannya tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik, maka itu hanya bisa terjadi jika gaya Lorentz-nya sama dengan gaya Coulombnya. Jadi jawabannya di sini yang paling cocok adalah C. Yang berikut ini, seberkas gelombang tsunami yang terbentuk di laut dalam arah penjalarannya membentuk sudut psi dengan garis pantai. Semakin dekat dengan pantai, sudut psi akan bertambah besar. Ini adalah gelombang mekanik pada tsunami. Sebab gelombang tsunami merupakan gelombang permukaan air laut. Semakin dangkal dasar air laut, maka semakin kecil kecepatan gelombangnya, sehingga dalam perjalanannya menuju pantai, gelombang ini dibiaskan mendekati garis normal, yaitu garis tegak lurus garis pantai. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Baik itu gelombang mekanik maupun gelombang cahaya, prinsipnya sama saja. Jika masuk dari medium renggang ke medium rapat, dari udara misalnya ke air seperti ini, maka dia dibiaskan atau dibelokkannya mendekati garis normal. Di sini theta R itu adalah sudut bias, selalu lebih kecil dari theta I, sudut datang. Sebaliknya kalau dari daerah yang lebih rapat, berarti dari bawah misalnya, nanti akibatnya adalah sudut datang lebih kecil dari sudut biasnya. Oke, maka pembiasan atau pembelokan arah lambat gelombang mekanik, misalnya tadi tsunami, dari dalam ke dangkal, kecepatannya berkurang, jelas kecepatannya semakin berkurang, sudut bias semakin kecil. Nah, karena apa? Karena perbedaan massa jenis airnya, P dangkal itu selalu lebih besar dari P dalam. Jadi massa jenis yang di dangkal itu lebih besar dari yang di dalam. Lalu yang kedua, berlaku juga sin theta R bias per sin theta I sama dengan P2 per P1. Nah, di sini kita bisa hubungkan, misalnya kita maunya P2-nya, berarti P2 sama dengan theta R lebih kecil dari P1, otomatis P2-nya juga akan semakin kecil, ya. Di
Di sini juga sering dihubungkan P itu untuk gelombang adalah lambda dikali F. Jadi pernyataan pertama salah karena disebutkan di sini bertambah besar. Pernyataan kedua benar, ya. Semakin dangkal maka kecepatannya semakin kecil, betul ya. Dan psi atau sudut biasnya juga semakin kecil, iya. Jadi pernyataan kedua benar, salah benar jawabannya C. Oke. Soal berikut, bila 0,24 gram zat yang mengandung karbon memerlukan 112 ml oksigen STP. Ini sepertinya soal kimia ya, soal kimia akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah, nanti akan saya jawab. Sekali lagi jangan lupa untuk mengaktifkan subscribe dan loncengnya. Barangkali sebelum UTBK nanti banyak soal-soal yang bisa kita bahas secara bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.